Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah utusan Allah dari negeri Armenia. Beliau adalah keturunan Adam yang ke-10. Awal hilangnya iman penduduk Armenia adalah waktu mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung dari tokoh-tokoh masyarakat yang telah mati. Orang-orang merasa sangat sedih ketika ditinggal mati oleh para tokoh yang sangat mereka kagumi. Dalam keadaan seperti itulah iblis mempengaruhi cara berpikir mereka. Tak perlu sedih, kalian bisa mengenang jasa dan kebaikan mereka dengan cara membuat patung, kata iblis membisikkan hati orang Armenia. Akhirnya, hati penduduk Armenia sama-sama tergerak untuk membuat patung. Setelah patung selesai dibuat, iblis melanjutkan godaannya. Sekarang hormatilah patung-patung itu, muliakanlah mereka. Akhirnya patung-patung itu mulai disembah dan diberi sesaji. Iblis sering masuk ke tubuh patung-patung itu dan membuatnya seolah-olah bisa mendengar permintaan dan pemujaan penduduk Armenia. Orang-orang yang datang biasanya meminta kekayaan, kesehatan, naik pangkat, dan masih banyak lainnya. Inilah peristiwa penyembahan patung yang pertama di dunia. Patung yang disembah ada 5, yakni Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, dan kami menganggapmu adalah seorang pendusta. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Pengikutmu juga orang hina di antara kami. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dulu. Kami pikir kamu hanyalah seorang laki-laki yang gila. Gila! Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku tidak meminta harta kalian sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah. Hei Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, maka niscaya engkau termasuk orang yang dirajam dari batu sampai mati. Wahai Nuh, kami sudah lelah jumpa denganmu. Maka datanglah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Jika Allah mendatangkan azab, kalian tidak akan dapat melepaskan diri. Ya Tuhanku, tolonglah aku, mereka mendustakan aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, ketahuilah Nuh, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Lihat, orang-orang bodoh itu sudah membuat apa? Hahaha, katanya membuat kapal. Membuat kapal? Di sini tidak ada laut, sungai pun tak ada. Aneh sekali kan? Hahaha. Wahai kaumku, janganlah kalian mengejek kami. Nanti kamu akan mengetahui siapa yang ditimpa azab yang menghinakan dan azab yang kekal. Azab kepada kaum Nabi Nuh pun datang. Langit mendadak gelap, awan hitam bergulung-gulung di langit, angin bertiup kencang menderu-deru, dan petir menggelegar. Seram sekali. Tak lama kemudian hujan lebat turun. Dari tanah bermunculan mata air yang deras memancarkan airnya. Dalam sekejap, air menggenangi bumi dan terus naik ke segala penjuru. Kaum Nabi Nuh pun kaget.
melihat peristiwa itu, dengan panik dan ketakutan, mereka berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri dan harta bendanya. Berilah kami kekayaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman." Ternyata orang-orang beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik memberi tempat. Dan kapal itu berlayar membawa mereka dengan gelombang laksana gunung-gunung yang sangat tinggi. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat Kan'an, anaknya, sedang terengah-engah menyelamatkan diri dari banjir besar. Wahai anakku Kan'an, naiklah kamu ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Tidak, ayah. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindariku dari air bah. Gunung lebih tinggi, ayah. Aku akan selamat di atasnya. Tidak ada yang dapat melindungimu dari siksaan hari ini, nak, kecuali Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, Kan'an, termasuk orang yang ditenggelamkan. Nuh telah memberi peringatan kepada umatnya selama 950 tahun lamanya, dan mereka tetap mendustakannya. Allah pun berfirman, "Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zolim." Difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu." Maka selamatlah Nabi Nuh dan orang-orang yang berada dalam kapal itu, dan dijadikanlah peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah.